Bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam koalisi Gerindra dan PKB sebenarnya menambah masalah baru. Golkar sebelumnya sudah mau merapat ke Ganjar, tapi ada intervensi, bahkan ada yang mau mengacak-ngacak Golkar. Nama Airlangga Hartarto sempat diseret ke dalam kasus hukum. Gerakan sandera-menyandera dalam politik seperti ini lazim digunakan. Ironis memang, tapi cara kotor seperti ini terbukti sangat efektif dalam menciptakan robot politik, mereka yang bergerak tanpa hati nurani. Karena pada dasarnya setiap politisi itu punya dosa masa lalu, entah terkait langsung atau tidak. Tinggal menjentikkan jari, dosa itu bisa menyeret mereka ke dalam jeruji. Akhirnya Golkar harus realistis. Merapat ke Ganjar akan membuat nasib Golkar atau minimal Airlangga nyungsep karena tekanan elit yang begitu kuat. Bahkan Megawati dengan partai penguasanya sekalipun tak akan sanggup menolongnya. Sesuai dengan skenario yang tinggi, Golkar akhirnya merapat ke Prabowo. Ini jalan paling aman karena Golkar telah berjalan sesuai instruksi. Airlangga bisa bernafas lega setidaknya untuk musim Pilpres kali ini. PAN sebenarnya juga dalam kondisi yang sama. Meski kasus sawit Zulkifli relatif aman, tapi bukan tidak mungkin dia juga bisa diairlanggakan, manut atau dibikin semrawut. Maka merapatnya PAN ke Gerindra dalam arus pemahaman yang sama, meskipun ada bau oportunisnya juga. Tapi di luar penyanderaan kasus hukum para elit partai itu, sebenarnya yang dikhawatirkan adalah potensi cakar-cakaran rebutan posisi cawapres. PKB dengan Caimin sudah lama menguasai narasi bacawa pres Prabowo. Bahkan Golkar sempat diusir dengan halus. Kata orang PKB, Airlangga cocok jadi ketua tim pemenangan. Itulah yang kemudian membuat Airlangga mau bermanuver. Tapi tentu saja Caimin tidak cukup punya power untuk kembali melakukan aksi pengusiran. Karena yang bergabung kali ini bukan hanya Golkar, tapi juga PAN. Di Golkar mungkin bukan Airlangga yang dijagokan, tapi Ridwan Kamil. Sementara di PAN, nama Erik sudah lama dikerek tinggi-tinggi. Erik bisa disebut sebagai anak lanangnya Pak Lurah. Proses merebut posisi strategis di PAN juga sudah atas petunjuk beliau. Dengan saingan yang berat ini, Caimin bisa dianggap anak bawang atau bisa diibaratkan pelanduk yang berada di antara dua gajah. Untuk tiket capres mungkin sudah bisa dibilang aman bagi Prabowo karena sebelumnya Caimin terus menggertak. Kalau ada nama lain ngincer posisi cawapres, PKB bakal out. Tapi gertakan seperti itu sudah tak lagi signifikan. Karena tanpa PKB, Gerindra bisa maju bareng Golkar dan PAN. Jadi dalam koalisinya Prabowo yang sedang adu kuat adalah Golkar dan PAN antara Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Meskipun yang tinggi pasti akan mengerahkan kekuatan untuk kembali memaksa mereka satu suara, manut atau dibikin semrawut. Dalam peta pertarungan terbaru ini bisa disebut semua mengoroyok PDIP. Bahkan koalisi Anies yang terancam bubar juga hampir pasti bergabung ke Prabowo. Persis seperti gambaran Pilpres 2014 lalu. Saat lelaki krempeng dari Solo itu digebuki dari kanan dan kiri. P3 sebenarnya juga dalam kondisi main mata. Jika Sandiaga tak diberi posisi cawapres, mereka juga bisa angkat kaki. Tapi dari semua skenario terburuk itu, Caimin yang paling terdampak. Dalam acara foto bersama rekan koalisi itu, wajahnya tampak tersenyum bestari. Giginya terlihat berbaris rapi, tapi siapa yang tahu kondisi dalam hati? PKB sebelumnya sudah mencengkram Prabowo kuat-kuat, tapi Tuan Gembul itu bisa berkelit dengan elegan.
Dengan bantuan yang tinggi, langkah Prabowo kini semakin aman. Sekarang posisi berbalik arah. Kerah baju Cak Imin yang sedang dicengkram kuat-kuat. Jangan lirik-lirik PDIP. Pengen tak geprek kowe.